Audio standby, kamera roll and action. Yo, halo Indonesia, ketemu lagi di channel Shop bersama-sama Arif dan seperti yang kemarin-kemarin, bukan kemarin sih, aku podcast ngobrol bareng sama Isyafat Production. Kayaknya ini pernah masuk. Kita ngobrol bareng sama beberapa talent di Shop Production dan sekarang sama Iron Ahmad. Yeay. Yang WhatsApp. Sama nggak kelihatan kabarnya? Ya beneran. Terakhir upload 8 bulan yang lalu. Bisa dicek. Itu pun bukan vlog pribadi. Yang vlog pribadi itu 8 bulan yang lalu. Ya. Bersepeda dari kantor ke rumah, belum ada cycling track. Belum ada cycling track. Ini sindiran buat pemerintah kota Probolinggo. Beneran. Ya beneran ya. Ada loh cycling di Probolinggo. Ada di beberapa. Di BCDR. Ya. Itu punya swasta. Punya pemerintah belum ya? Belum ada. Yang tahu kamu di mana? Yang ada itu di Amaramis di Oke, itu ada, itu bagus lumayan lah. Tapi kok gak sama ini ya orang-orang jualan? Ya di selatan agak terganggu. Sama di Pahlawan itu mulai dari perempatan Kecapan sampai perempatan Berat. Ya. Itu ada di sana. Ini kenapa? Kenapa baru 4 bulan yang lalu? 8 bulan yang lalu? Ada 3 bulan, cuma ini aku yakin kamu tuntutan karena ini ya, kegiatan PNR ya, karena kamu punya PNR juga. Kenapa? Ada apa dengan YouTube sehingga kamu males? Bahkan di vlog YouTube Rewind tahun 2018 kemarin, aku lihat Iron di ending vlognya pas syuting itu thank you, maybe it lasts. Nah, itu yang tahun 2000 yang terakhir kecelakaan. Ya, 2018 dan 2019 ya. Kenapa? Apa ya? Sederhana sih sebenarnya, pengen fokus ke TikTok. Kontennya bukan. Itu cuma settingan aja kalau TikTok. Pengen fokus ke apa ya? Kontennya kantor aja sih sebenarnya. Dan juga kalau ngurus di akun pribadi, di konten pribadi, kalau dulu suka traveling ya, traveling, kemudian vlog gitu, merekam-rekam sambil jalan-jalan. Sekarang udah sedikit capek dengan seperti itu. Ya, jadi kalau udah jalan-jalan ya udah jalan-jalan, nikmatin aja, nggak perlu kita ribet bawa kamera ngomong sana sini, capek beneran. Kangen nggak sama konten YouTube? Kalau bikin konten YouTube? Tetap kangen, ya itu tadi. Karena aku lihat, balesnya udah nggak ada ya. Kamu sering review terus ya, mukbang. Kita pernah syuting mukbang cuma nggak diupload jam. Itu kita makan Indomie pakai susu coklat, susu kental manis. Bukan, diupload kalau itu. Oh, diupload? Ya, diupload. Ada yang nggak diupload, kayaknya yang 7 bungkus mie instan sama saus yang collab sama YouTuber satu lagi. Oke, itu yang nggak diupload. Itu kurang ajar berapa? Aku ikut makan dan bayangin satu Indomie kita isi sama 1 botol saus, saus tomat ya waktu itu. Kayak gitu. Dan itu nggak diupload. Udah kayak makan saus pakai mie gitu. Bukan kayak makan mie pakai saus gitu. Kangen nggak bikin konten gitu? Kangen, kalau dibilang kangen banget. Ya itu tadi gua alihkan ke konten kantor dan juga project bareng Isyafat Production juga, karena kemarin juga ada project dari pihak perusahaan atau salah satu toko Mistur. Kita cara namanya, kita bayar. Ya. Ada project dari Mistur Probolinggo, kita dipercayakan untuk mereview barang-barang yang ada di tokonya, ya bisa dialihkan ke sana untuk sekedar melepas rindu di dunia YouTube. Tapi bedanya, kalau dulu Iron review itu Iron sendiri yang edit ya, kalau ini kali ini aku ya. Gimana susahnya emang grading? Ketika masuk editing di grading warnanya habis cerahkan. Dengan wajah yang seperti ini kita cerahkan warnanya, otomatis lainnya jadi ikutan cerah juga. Ya emang gue akuin ya, beberapa waktu sebelum syuting itu review produknya Mistur itu emang lagi padat-padatnya kegiatan outdoor sih di kantor, jadi udah
langsung bersinggungan dengan matahari, jadi ya udah terpaksa menggelap gitu ya. Anjir. Ya, tapi berarti alasan kamu untuk stop atau vakum? Kalau dibilang stop atau vakum enggak sih, ya itu tadi dialihkan ke kesibukan di tempat lain. Ya, dialihkan ke konten yang lain aja sih. Berarti memang karena kamu ini ya, fokus sama yang lain ya? Bukan karena kamera udah nggak ada, terus kamera lighting udah nggak ada. Ada kok, ada Pak. Masih kita pinjam kayak gitu aja orang. Ya, kalau peralatan masih lengkap, ya biasanya dipakai kalau kita bareng-bareng ada project bareng Isoku ya dipakai saling melengkapi. Kalau misalnya butuh punya gua ya gua bawa, kalau nggak butuh ya nggak usah gitu. Terus kamu dulu tuh nge-vlog, travel vlog, dan kamu ngomong langsung di depan kamera. Apa yang membuat kamu yakin dengan pede gitu di depan kamera? Jujur aku pernah bikin konten seperti itu, dan aku masuk APD akhirnya footage-nya aku hapus, aku cuma ambil sinematikan aja. Oke, kalau dibilang apa yang bikin aku pede, sebenarnya gini. Dulu emang suka banget dengan dunia vlogger, ya. Jadi vlogging itu suka banget, sambil jalan-jalan atau ngelakuin apapun direkam itu suka banget. Seiring berjalannya waktu, udah terlalu sering setiap aktivitas direkam, setiap jalan-jalan atau traveling direkam. Akhirnya gue sendiri beranggapan kok kayaknya hidup gue hanya sebatas di layar 16:9 gitu. Jadi nggak bisa menikmati perjalanan. Iya beneran. Jadi misalkan ada momen menarik di perjalanan, di traveling, pada saat traveling dan gue sibuk dengan kamera gue, itu gue kehilangan momen di sana. Dan itu yang bikin gue bosan sih sebenarnya. Karena aku pernah sendiri, aku coba nge-vlog pakai handphone waktu aku diundang ke Bandung sama PT KAI. Aku menang lomba kan ya, ikut lah ya. Yang menang. Ya, yang menang. Berarti aku buat beli HP, ya kan? Ini nih, Xiaomi yang X7. Kameranya bagus. Oke, sih. Beda sama HP Udo gitu. Nah, Udo, nice. Aku coba nge-vlog pakai handphone, aku ambil gambar. Itu cuma bertahan sampai stasiun Gubeng. Tahu kan lagi. Berarti sempat nge-vlog dari Probolinggo ke Surabaya, sempat nge-vlog. Terus setelah Surabaya ke Pasar udah, aku cuma foto story, udah. Oh gitu, berarti nggak sampai acaranya di sana udah direkam? Atau direkam aja pakai SLR, pakai DSLR, nggak apa-apain selesai. Oh gitu. Karena itu sih. Apa ya? Aku lebih fokus menikmati acara yang waktu itu daripada aku standby kamera, cuma setelah standby matiin lah. Iya, serius. Itu yang bikin apa ya? Kalau gue pribadi rasanya itu tadi capek, bosen ketika kita ada momen, misalkan ada kegiatan terus kita bisa fokus ke kegiatannya, tapi di satu sisi kita harus perhatikan rekaman kita ini nyampe mana gitu. Beda halnya kalau udah ada tim besar lagi. Kita bisa ngajak orang, bayar mereka untuk recordin kita. Aku awalnya pengen ngajak kru itu satu orang, cuma dari PT KAI nggak ngebolehin karena budget budget. Karena peserta terjauh waktu itu dari Probolinggo, cuma dari Jawa Timur cuma aku. Nah, terus konten mukbang lainnya? Konten mukbang, kalau untuk konten mukbang pada dasarnya emang gue suka makan. Ya. Okay. Cuman akhir-akhir ini mungkin 1 tahun terakhir itu udah agak mengurangi makan makanan pedas. Oke. Iya, serius. Kenapa? Jadi gua punya pengalaman. Pengalaman atau gimana? Bukan. Gua punya pengalaman waktu keluar kota. Nah, waktu di sana gua makan mie yang super pedas. Okay. Jadi anggapannya gue itu makan cabai pakai mie. Udah mangkok itu udah ketutupan cabai semua. Mie-nya dibawa sedikit. Nah, setelah makan, gue mau pulang tuh. Ya, mau pulang ke Probolinggo. Di jalan, karena gue naik motor sambil nyetir, di jalan itu Masya Allah, perut gue tuh udah kayak cucian diperes gitu, beneran. Dan itu nyiksa banget anjir. Terus dan di titik itulah gue udah merasa mungkin udah cukup waktunya untuk gue harus makan pedas. Iya sih. Kamu pernah mukbang gorengan kalau nggak salah? Ya, terus apa kayak sosis, ya.
Cuman sekarang udah gak begitu mulai miskin ya. hektik dengan dunia permukbaran. Kenapa? Ini tekor. Anjir. Itu alasan satu-satunya. Memang bener. Kenapa? Gini, aku sekarang mengurangi produksi film. Paling nggak aku produksi film setahun 2 kali. Nah, Dulu kan sering. hampir tiap bulan ada film. Yang nggak tiap bulan juga Ya, ada bulan sekali. tapi ya deket lah. Dekat jaraknya. Budget pak. Bener, kalau gak ada produser yang mau danain ya. Jadi untuk para orang-orang yang mau produksi film saya silakan alamatnya di bawah sini. Langsung aja di kontak ya. Dan sekarang kamu bukan fokus sih. Aku lebih sering kamu main TikTok. Iya benar, main TikTok. Kenapa? Di saat banyak netizen, bahkan aku pun sangat menghujat gitu ya. Aku menghujat orang-orang yang bukan menghujat Ya. yang aneh-aneh. Aku suka lihat TikTok yang cantik, yang Oke. kreatif, nggak malu-maluin. Dance-nya bagus ya. Aku suka lihatnya. Oh. Dan kalau Iran dance nggak bisa ya kan? Terus cuma goyang-goyang nggak jelas kayak tadi waktu bikin TikTok sama Olive. Anjir. Apa gitu loh? Aku mau menghujat atau teman sendiri kan enak mau menghujat. Hujat lah. Goblok. Astagfirullah. Kenapa kamu pindah awal ke TikTok? Gini sih, awalnya TikTok ya emang kalau dibilang positif negatif semua platform media sosial pasti ada positif negatifnya. Cuman di TikTok menarik karena di sana banyak efek, kemudian banyak hal yang bisa kita explore, tidak melulu tentang joget, tidak melulu tentang tarian-tarian erotis yang enggak faedah banget. Tapi di satu sisi gue juga suka karena gue suka bahasa Inggris ya. Di TikTok itu ada banyak macam tentang pembelajaran bahasa Inggris. Seperti efek gitu ya. Nah ya, lainnya juga ada di TikTok itu juga ada tentang pronunciation, kemudian bagaimana menjadi native yang baik kalau kita ketemu orang. Jadi jadi seperti itu sih. Ya memang kalau TikTok sekarang itu lebih baik daripada TikTok yang zamannya si siapa? Bowo. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sekarang masih ada TikTok yang memalukan seperti banyak masih yang dia buka baju di sensor tiba-tiba filter apa? Filter menghilang. Ternyata begitu baju dibuka semua filternya nggak berlaku gitu. Bodoh ya. Pernah nyoba itu nggak? Enggak sih. Bodoh sih. Jangan jijik. Bodoh sih anjing. Kalau kamu cewek cantik itu nggak masalah kamu kayak gitu kan? Ya anggap aja gua cowok yang seksi gitu. Nggak juga. Gitu. Nggak juga. Bodoh. Si anjing. Aku normal soalnya kalau lihat situan ya kan. Ya itu sih. Jadi juga TikTok ini buat apa ya? Selingan dikala nggak ada kerjaan, udah pengen cari hiburan. Di TikTok bisa ya itu tadi joget-joget seenaknya gitu. Ya, ketimbang kita harus ke tempat clubbing gitu kan. Oke, ya benar. Lebih baik di depan kamera depan TikTok gitu ya, udah joget-joget aja. Saya pernah lihat ini nggak TikTok yang sempat viral. Jadi ada 2 orang itu lagunya aku nggak tahu. Awalnya si cewek dua joget-joget, terus dia pergi juga kayaknya ada satu cewek lagi yang dia sama pacarnya atau siapa. Terus sama si pacarnya tetenya dipegang-pegang. Iya. Pernah lihat? Pernah. Terus ada lanjutannya adegan dia dipukulin sama orang tuanya, itu beneran nggak? Yang dipukulin sama orang tuanya bener nggak orang itu? Terlepas bener atau enggaknya gue kurang tahu sih. Tapi menurut kamu TikTok seperti itu? Kebanyakan kayaknya settingan. Settingan maksudnya? Ya mungkin. Ya setting, udah kamu nanti aku gini kamu pegang. Kayaknya. Dan itu masih ada sampai sekarang anjir. Masih ada? Iya. Udah dihapus? Kapan ya terakhir gue lihat TikTok itu ada. Tadi aja kamu masih main TikTok? Ya maksudnya yang gue lihat semacam itu. Jadi ada cowok gitu ya. Ini ceweknya itu masak gitu di dapur. Jadi beat lagu TikToknya, beatnya itu sesuai dengan yang dia lakuin. Jadi sesuai dengan beat dia mukul-mukul
pantat Oke. bokong dari ceweknya. Jadi swipe beat gitu di foto, dipukul gitu, kemudian di beat berikutnya si cewek ini balik badan kan, ya kan, balik badan lihat ke cowoknya dan di beat berikutnya si cowok langsung memukul bagian dada si cewek. Jadi ya udah kayak drum gitu aja anjing. Serius. Itu yang nggak aku suka tadi. Ya itu. Jadi Banyak. banyak yang masih lolos sih dari. Memang ada filternya ya TikTok ya. Itu filter untuk. Kalau YouTube kan ada nih bicara privasi. Ya. Apa lah itu. Kalau TikTok kan? Kalau TikTok masih belum. Jadi dia benar-benar bebas. Ya, jadi Twitter yang hanya bisa take down itu dari pihak TikToknya sendiri. Kalau dari kita user paling kalau ada konten seperti itu bisa report aja sih, melaporkan aja. Tapi kebijakan akhirnya ya udah di TikToknya gitu. Masih sama seperti Twitter kan ya. Twitter kalau kita lihat searching, aku pernah kebetulan ada temen yang mereview ada kan bokep. Aku lihat ternyata si postingan ini wah bokep semua isinya. Ya nggak aku report, aku biarin aja, coba aku save aja namanya. Siapa tahu pengen lihat lagi. Ya pas gabut gitu bisa di searching lagi gitu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi sekarang aku lihat kapan tuh aku lihat lagi usernya udah ganti kayak gitu. Dia hilang. Jadi aku nggak bisa lihat lagi. Oke, sekarang kegiatan kamu di PMI ya? Ya di organisasi kemanusiaan Pak. Dari dulu ya, kamu waktu masih mulai YouTube pun Awalnya masih di PMI dan konten kamu kebanyakan tentang PMI. ya Bukan tentang PMI tapi kegiatan PMI gitu dulu awal-awal sih. Dan kamu sekarang relawan katanya? Ya, relawan. COVID-19. Ya, tergabung dalam relawan pencegahan COVID-19 Kota Probolinggo. Oke. Status kamu seharusnya ODR kan? ODR itu kan orang dalam resiko, jadi mereka yang berkecimpung entah itu langsung dengan pasien positif atau yang bekerja di fasilitas kesehatan atau yang mungkin kalau bagian yang semprot gitu, semprot disinfektan itu juga termasuk dalam ODR sih. Kalau dikatakan gua ODR ya bisa dikatakan Masih belum ODP kan? jangan sampai Pak. Ini nanti meja aku bersihin semua. Nanti saya apa Pak? Tapi bener nggak sih? Kemarin kita udah. Ini sekarang kita syuting tanggal berapa sekarang? 20 April ya. Sekarang kita syuting tanggal 20 April, tanggal 19, tanggal 18 kemarin kalau nggak salah. Dinyatakan sembuh satu orang positif dinyatakan sembuh. Ya di kota. Tapi nambah 2 lagi. 2. Ini ada 3 orang yang dirawat masih. 3 yang masih dirawat. Aku ngomong ya. Iya. Sebenarnya lebih dari itu kan yang positif. Anjing, ini kredibilitas gua di kota anjing. Oke baik. Jujur sih, jujur. Kalau gua sendiri sebagai masyarakat awam, masyarakat umum, jangankan di Probolinggo Pak, di Indonesia pun Lebih dari itu. dari angka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang positif. Kira-kira kenapa pemerintah menyembunyikan itu? Bukan menyembunyikan sih Pak, karena di Indonesia ini kalau dibandingkan dengan negara lain itu terbilang lambat. Jadi kalau udah negara lain udah rapid test dulu, masih awal-awal negara lain itu udah lakukan rapid test, Indonesia ini masih baru mesen alatnya, gitu. Dan ketika negara yang lain udah masuk ke tes swab ya atau PCR ya, Indonesia baru rapid test. Oke. Nah itu yang boleh dikatakan terlambatnya di situ. Jadi sekarang makanya banyak kalangan yang mendesak pemerintah jangan lagi bicara tentang rapid test. Ya. Terus? Langsung PCR atau tes PCR. Karena PCR. Kenapa? Kalau kita bicara rapid test itu akurasinya hanya 30%. 30% ya. Tidak akurat sama sekali dan kalau dibilang buang-buang anggaran ya buang-buang lainnya karena separuh-separuh kan terkesan setengah-setengah. Ya udah sekalian aja PCR biar cepat diketahui. Gitu sih. Jangankan di Probolinggo, di Indonesia ada beberapa kalangan yang menyaksikan angka yang sudah dikeluarkan pemerintah, biasanya positif sekian, kayaknya lebih sih. Lebih, karena ini ya. Kita kelak gerak aja sih. Iya. Oke. Terjawab sudah ya? Ya. Anjing.
Terus aku sempat baca di Detik News. Iya. Masalah penyemprotan disinfektan di jalan. Iya. Aku awal melihat itu keren, Mas. seperti kayak ya film Mad Max lah. semacam hero lah ya kita. Hero. Tapi ternyata ditawain loh sama WHO, itu ya bukan ditawain gitu, Ya. jadi kayak konyol. Ya, ada sedikit pandangan miring lah ya. Karena itu cuma menghabiskan disinfektan aja secara percuma. Kenapa jalan? Kenapa bukan rumah? Karena kalau aku lihat di Wuhan, di China, itu ada videonya mereka nyemprotin, itu bukan mobil tapi orang, ya. barang utama, terus fasilitas umum seperti itu. Kenapa di Indonesia malah pakai mobil dan nyemprot aspal? Nah itu, sebenarnya kan virus ini apa ya? Menularnya itu melalui kontak manusia. Yang paling sering terjadi itu adalah melalui kontak manusia, dan biasanya yang disemprot disinfektan itu benda-benda yang sering kontak langsung dengan manusia. Misalkan yaitu tadi bangku di fasilitas umum atau alat-alat transportasi di publik, ya itu bisa juga berpotensi menularkan virus, dan juga seperti fasilitas-fasilitas umum yang lainnya kayak sekolah misalkan, kemudian tempat ibadah, karena di sana pada awalnya masih banyak orang bergantian datang ke sana, makanya itu disemprot. Kalau jalanan sendiri, jangankan aspal ya. Apa ya, orang mau nyentuh aspal itu ngapain misalkan logikanya kita sebagai carrier, pembawa virus ya, kita pembawa virus misalkan, nggak mungkin kita itu megang aspal kemudian ada orang lain megang juga, itu nggak mungkin. Ya, jadi anggapannya bukan konyol sih sebenarnya, cuman buang-buang anggaran udah sih. Dan sekarang aku udah tempat relawan juga. Kita nggak bisa buat beli di disinfektan baru. Bener nggak? Kalau di pasaran sekarang bahan bakunya disinfektan sendiri itu udah mulai langka. Jadi kita sendiri yang di tim relawan biasanya udah bekerja sama dengan pabrikan untuk mensupport kita dengan barang dari pabrik langsung dikirim ke kita. Jadi enggak kita yang nyari ke toko enggak. Jadi kita udah ada sudah langsung udah dari pabrik. Ya. Oke. Dan kamu saat ini sebagai masih relawan kan? Masih relawan, dan saya juga terdaftar di relawan garda terakhir, Pak. Garda terakhir itu gimana? Kalau garda terdepan itu tim medis, dokter, kemudian dokter spesialis, perawat, itu garda terdepan mereka. Kalau gua sekarang terdaftar di garda terakhir di Kota Probolinggo. Oke, sebagai enggak. jadi gua yang dimaksud tenaga terakhir itu, garda terakhir itu adalah di bagian pemulasaraan jenazah. Oh, iya. Sama kayak ini dong. Hendra kita tahu nggak? Nah, Hendra yang dari GKJW, ya, itu sempat ikut pelatihannya bareng. Oke, jadi ini kan udah berapa? Ini udah termasuk terapi aktif sebenarnya. Ya, kru dan talent juga. Kru dan talent. Kalau udah gak ada talent lagi, baru gue masuk ke talent. Pelarian sebenarnya. Karena kru IAP juga berkat talent sebenarnya, kayak sebenarnya ada Kang Cilok di film yang ada. Iya. Kru kan sebenarnya, tapi karena udah gak ada lagi. Ada Kang Cilok yang mau jadi, ya udah dia aja jadi Kang Cilok. Untung bukan Kang Galon ya. Kemarin mulai kapan gabung di show? Gabung di showku itu kira-kira 2018 ya, karena gue sama Mahen ketemu itu sekitar tahun 2017, itu membicarakan tentang YouTube. Komunitas YouTube ya. 2018. Tapi itu belum gabung sama Isoku. Belum langsung gabung. Dia masih fokus sama channelku, aku masih kapitalis dengan channelku sendiri. Dan aku mulai ngajak Iron itu kalau nggak salah collab di konten film milik SMK. Oh iya, film dari SMA Kesehatan ya. Satu Rumah judulnya. Punya teman-temannya, ada kelasnya Heroni loh, SMA Kesehatan juga. Itu gua jadi apa ya? Jadi polisi. Gak cocok banget anjing. Saya kadang-kadang dia pamaknya seperti itu. Kalau saya jadi polisi gak cocok ya. Gak cocok banget anjing. Dan
kita ketemu waktu ngobrolin YouTube karena Iron ini juga salah satu founder dari YouTuber. Ya. Komunitas YouTuber karena bareng sama Nahen sih. foundernya cuma 2, yaitu aku sama Iron. Jadi sampai sekarang, tapi sekarang kayaknya dia udah nggak peduli sama karena dia udah ada di TikTok. Entar lagi dari founder TikTok Probolinggo. TikTokers Mania Probolinggo, PMP lah nanti lah. PMP taman. Anjir. Iya, aku ingat waktu kamu. Tapi sekarang komunitas YouTuber Probolinggo menurut kamu seperti apa? Apa ya? Kalau menurut gue sih Kan udah beda nih sama ya, 2017 yang ikut banyak, 2018 mulai lebih banyak lagi. Ya. Dan 2019 kemarin aku sengaja nggak ngajak teman-teman YouTuber, tapi aku melibatkan beberapa teman jadi rame-rame, terus dia cari bahan juga. Ya. Kalau gue lihat sih dibandingkan dengan 2 tahun lalu, memang yang paling kentara terlihat itu adalah semangatnya teman-teman sih. Bukan dari segi kontennya mereka di YouTube-nya mereka masing-masing, bukan. Tapi ketika kita ada project, misalkan ada kegiatan yaitu semacam YouTube Rewind, itu udah agak susah untuk menggulung mereka sih. Mereka kehilangan semangat ketika YouTube benar-benar Essence. Ya. Kan udah kehilangan semangat. Dan yang masih aktif ya beberapa orang. Ya, yang itu pun yang udah subscribe-nya udah di atas 1000 sih. Aku di bawah 1000 mas ya? Enggak, maksudnya yang di luar lu ya. Tapi masih 200, masih gitu aja tetap. Ya, dia mah udah hidup segan mati yang mau dia. Setelah zombie ya, hidup segan mati pun tak mau. Kalau dia hidup segan mati mau gitu. Ya, jadi seperti itu sih. Ya, diharapkan sih buat teman-teman oke lah kalau kita susah buat ngumpul bareng, mungkin ya tetap berkarya di YouTube-nya masing-masing gitu aja sih. Ya karena beberapa tahun yang lalu sempat ada omongan nggak enak di YouTube Probolinggo komunitasnya. Kita baca bahas lah. Ya, orang pasti tahu. Dan sekarang yang tahun ini pun aku tetap memaksakan mengusahakan agar teman-teman YouTuber Probolinggo terlibat di setiap kegiatan yang datang. Contoh waktu food festival atau melibatkan teman-teman YouTubers dan kebetulan ada yang mau meskipun sedikit. Atau pada saat diundang dari Pemkot gitu ya. Diundang pemerintah, kita sebenarnya juga disupport langsung oleh pemerintah Probolinggo. Pak Rosman. Kayaknya yang mudah-mudahan masih lah. Karena masih ya, karena soalnya ini lagi sibuk-sibuknya mikirin corona ya. Anjing kok gitu. Udah pergi sana lo corona. Oke. Itu sih. Dan aku usahakan mereka selalu terlibat soal itu meskipun aku tahu nggak bakal ada yang ikut. Aku tahu ada nggak mungkin ada yang ikut. Padahal rugi loh kalau itu sebenarnya. Karena mereka kita dilibatkan di sebuah event, otomatis mereka pakai jasa kita. Ya. Otomatis meskipun nggak dapat AdSense tapi dapat duit dari sana lah. Kalau kalian mikirnya duit loh ya. Minimal meskipun nggak mikir duit kita dapat konten, kepercayaan lah. Bisa. Kita bisa bikin story di acara pemerintah, sedangkan orang lain nggak semudah itu datang ke acara tersebut, gitu kan? Waktu ini kamu nggak ikut ya waktu kita diundang wali kota? Yang ke rumahnya nggak sempat itu. Cuman yang itu aja sih, cangkruan yang bareng wali kota itu ya. Itu yang bareng-bareng itu. Nah, waktu itu kita tuh spesial sebenarnya. Saat yang lain pulang, yang lain selesai, kita dikumpulin sendiri sama wali kota. Nanti jangan pulang dulu, kita ngobrol. Kita diundang ke acara press release. Press release. Masalah program 19 dan kerja. Malam selesai acara itu, kita pulang, tapi setelah maghrib kita harus duduk sama ajudannya wali kota. Mas ke rumah dinas sekarang bawa perlengkapan kamera, perlengkapan syuting teman-teman itu. Nanti kita bawa, kita makan di sana, kita syuting eksklusif bareng wali kota. Sebenarnya itu konten sih. Kita bisa manjat, kita ngomong kasar ya, kita manjat ke pansos dikit, pansos. Jadi gak ada ruginya sih kalian datang ke pertemuan undang-undangan seperti itu. Kemarin sempat ada yang tanya kan aku, Mas kok bisa sih dia kerja sama Miskom? Kita kerja sama Miskom di IAP. Memang keberuntungannya emang di IAP sih sebenarnya. Ya semoga tetap beruntung gitu aja sih. Ya amin. Ya. Karena
kita nggak tahu, kita ketemu orang ini mau diapain kita nggak tahu. Entah kita mau diajak bisnis, entah kita mau di prospek MLM, entah kita mau diajak kerjasama. Model awalnya mau aja gitu ya. Model awalnya mau aja, udah mau aja. Kita nggak tahu nasib kita ke depannya seperti apa. Makanya rugi lah kalau datang goblok kalian. Ya kayak gitu juga sih, mungkin mereka sibuk juga sih, ya, sibukannya masing-masing gitu ya. Ya, yang penting aku udah ngajak loh. Nah ya, yang penting kita udah share informasi di teman-teman. Nah, terus kenapa kamu mau gabung di Isoku? Kenapa mau gabung di Isoku? Karena yang paling penting ya, kalau gua gabung di komunitas atau di golongan apapun itu, ya, yang paling penting adalah kenyamanan tiap orangnya. Jadi kalau gua gabung di tempat yang orang-orangnya nggak bikin gue nyaman, nggak bakal bertahan lama gue gabung di sana. Oke, selama ini berarti nyaman. Nyaman banget. Dalam artian, anjing, bukan nyaman dalam artian, ya, gue nyaman sama lu ya. Kejadian tuh anjing. Nggak, maksudnya gini. Jadi kalau udah kita di dalam komunitas itu saling menemukan kenyamanan, saling melengkapi, udah sama nih pemikirannya, wes lah goblok bareng gitu ya. Udah ya udah akan bertahan lama sih nantinya. Betul, dia nggak pernah dibayar untuk Isoku. Dia pernah dibayar tapi dalam artian kerja. Ya kalau ada job mungkin. Karena sebisa mungkin aku akan mengajak, yang pertama aku ajak adalah anak Isoku. Dan ini sering aku ajak syuting job-joban gitu. Ya meskipun dapatnya nggak seberapa tergantung job desk ya. Kalau job desknya tergantung beban kerja. Yang penting bersyukur, gengs. Nah, gitu sih. tapi kalau untuk urusan film kita nggak pernah syuting film. Kita pernah syuting film waktu itu ya, waktu di Sarjana, terus kita pernah collab bareng Proden yang kamu berantem di sini. Iya. Itu berantem, Biro nggak dapat bayaran sama sekali. Nggak ada. Pure itu karya teman-teman sih. Tapi kalau kita udah ngomongin project bareng brand, bareng mungkin ada pokoknya dapat duit lah, ada yang kita dapat job gitu pasti dapat, kecuali Mister dia nggak kasih. Des, gua mundur dari Mister Des. Katanya Mi 5, satunya Xiaomi semua. Power banknya Xiaomi, speakernya Xiaomi. Fanatik ya? Mi fans lah. Kenapa tuh suka Xiaomi? Ini promosi. Jadi kan kontennya bikin podcast, bukan bikin branding sebuah toko, Pak. Ya, masalah. Yang ini kita nggak dibayar soalnya. Kita dibayarnya kayak review aja. Tapi kedepannya bakal ada project. Ya, mudah-mudahan. Tetap berjalan dengan baik lah. Nah, selama kita nggak mengecewakan. Terus tadi apa alasan kamu untuk gabung di Isoku? Nah, itu teman-temannya udah nyaman. Ya kalau goblok ya goblok semua gitu. Gak ada yang sok-sokan pinter, yang paling pinter nih gua enggak. Ya. Ada satu sebenarnya sosok itu. Siapa itu? Radit. Ya itu emang anaknya emang koplak gitu. Sok-sokan pinter aslinya dungu dia, Pak. Katanya goblok beneran tuh ada. Enggak ada goblok beneran ada. Siapa? Helmi. Anjing. Sama Pra. Wow. Ya itu sih, itu yang bikin seru di HP itu. Jadi nggak ada yang sok-sokan pinter, sok ngajarin yang lainnya. Maksudnya nggak yang paling menonjol dia nggak. Jadi kalau udah goblok semua ya udah goblok semua aja. Kalau mau pinter satu ya temennya juga diajar pinter gitu aja sih. Masalahnya nggak ada yang bisa pinter ya? Nggak ada, goblok semua aja. Ya. Tapi setiap Isoku ada project film yang katakanlah itu film yang cukup digarap dengan serius. Kenapa kamu jarang sekali untuk mau bantu? Kenapa? Apa karena nggak dibayar? Aku bantu gini nggak dapat apa-apa anjing. Bukan nggak dibayar anjing. Lu waktu garap project apa itu film bareng Rendra? Rangga. Radikal. Dengan Radikal ya, Rangga Rendra itu gua lagi padet-padetnya kerjaan di kantor. Padahal yang jadikan cilok itu kamu. Itu gua lagi sering keluar kota, ada tugas kantor akhirnya bukannya gak mau bantu tapi ya mau gimana lagi. Film poligami. Ya. Kamu juga nggak ada. Padahal di situ ada peran dokter dan itu kamu. Dan itu gua udah nyiapin anjak-anjak kalau mau pakai tempat kerja gua kan. Iya. Jadi akhirnya gak jadi.
Film dengan radikal itu adegan di rumah sakit, kalau kalian ingat adegan si kapak di rumah sakit itu sebenarnya kita mau pakai PMI. Ya, mau pakai klinik. Karena itu memang benar-benar seperti rumah sakit, jadi real kelihatannya. Tapi wah, hero-nya susah dikabari dan dia harus keluar kota dalam waktu itu. Kita nggak punya waktu lain. Iya benar. Akhirnya ya terpaksa kita pakai SMK kesehatan waktu itu. Ya untungnya kuota orang dalam ya. Jadi kita masuk banyak teman di sana ya. Teman di sana, guru-guru di sana, kepala sekolah di sana, ada Helmi juga di sana. Meskipun sampai sana biar tidur. Gak berguna anjing. Iya, waktu itu kamu dengar radikal, kamu juga lagi di luar kota. Ya. Di mana? Sering di luar. Yang film lawan juga gitu, film banyak lah filmnya yang Iron ini nggak ikut sebenarnya. Kalau Elvian aku maklum karena dia pabrik kan, terikat waktu, Pram, dia betul sih. Waktu dengar radikal meskipun cuma 2 hari, 3 hari. Yang paling sering ya bosen. Tapi lama-lama dia juga jatuh cinta di sana. Enggak apa kemarin. Oh enggak. Cici. Cacok cici dia. Tanake. Aduh. Jadi berapa tahun kan kamu di Isoko? 18, 19, 20. 2 tahun. 2 tahun jalan lah ya, 2 tahun ya sekitar 2 tahun. Ketua dan dia baru bisa gabung lagi setelah ada review produk Xiaomi. Terakhir sebelum itu apa ya? Terakhir sebelum kita review produk dari Toko itu yang kalau sama apa sama Elvian? collab sama Marta sama Elvian yang kita membahas dari Shopee nggak dibayar. oh iya. Itu kita menjawab cacian haters teman. Yang masih di studio sini ya? Ya, yang studio ini masih bisa dipakai, sekarang nggak bisa dipakai. Iya. Terus kita terakhir kalau jawab-jawaban Iron sering ini sekali ya? 2 kali. Syuting bersama wedding itu di mana? Madiun. Itu gurunya Iron ini. Ya, jadi itu sih. Jadi bukan karena gua dibayar di Soku gabung di sini kemudian dapat uang, dapat duit banyak, enggak. Jadi karena udah sepemikiran, satu ide, satu hobi, satu sifat goblok gitu. Aku nggak termasuk orang yang goblok, serius aku nggak termasuk. Ya udah, cocok akhirnya sama-sama goblok. Ketimbang gue masuk komunitas orang pintar dan gue paling goblok kan bodoh. Malu ini awalnya. Ya udah, gue masuk komunitas goblok aja. Biar kelihatan pintar ya. Iya. Asu. Oke Ron. Ya. Thank you sudah Man. datang ke studio ini. Ini harus kerja ya kalau lagi. Nanti saya masuk malam. Sebenarnya kemarin hari Minggu kita mau syuting, kita harusnya syuting hari Minggu kemarin, cuma karena aku bangunnya kesiangan, jadi nggak bisa juga. Karena Pram juga nggak bisa, Helmi juga nggak bisa. Salah Helmi sih sebenarnya. Harusnya itu udah deal sebenarnya. Minggu kita berangkat, ternyata Helmi alasan ada penyemprotan, alasan typhoid. Oh, nyemprot nyamuk dia, di rumahnya banyak nyamuk. Musim DBD. Covid Pak. Oke Ron, terima kasih semoga Ya, thank you. kamu Bisa bisa thank you. kembali Man. ke YouTube lagi. Thank you. Karena kami merindukan konten mukbang yang dimana kita bisa menghujat Iron habis-habisan karena rakusnya. Makanannya ya itu saja nih. Kalau nggak instan gorengan ya. Oke. Aduh. Dan tetap tonton TikTok. Semoga. Oh ya, itu oke lah, itu hiburan buat Ya. kamu. Terserah kamu lah, aku nggak bisa. Ya udah, namanya orang cinta sama TikTok ya, mau gimana lagi ya. Kalau udah benci ya benci aja, suka aja gitu. Ya mungkin buat yang nonton video ini, kalau ada di antara kalian yang TikTokers Probolinggo, ayolah kita bikin komunitas. Udah ada Pak, JMT apa tuh? Komunitas TikToker dinding Pak, dinding. TMP lah. Apa? TikTokers Mania Probolinggo. Mania Probolinggo. Tapi kemarin ada lomba itu enggak? Lomba TikTok di kabupaten. Wah, nggak tahu Pak. Makanya TikTok. Tapi nggak, pergaulannya nggak sampai situ Pak. Oh, nggak terlalu alay ya? Iya, meskipun udah alay tapi nggak. Ya. Ya, Tapi jangan di show off lah Pak, alaynya. Oke, thank you kalian udah nonton video ini. Kalau kalian Ya, thank you. suka video ini, klik like. Kalau kalian nggak suka sama Iron, klik dislike. Dan kalau kalian membagikan video ini ke teman-teman kalian, klik share dan ke teman-teman kalian lewat Facebook,
apalagi Twitter, komen juga komen positif kalian atau kalau kalian mau menghujat Iron di sini silakan. Kolom komentar terbuka seluas-luasnya untuk menghujat Iron. Iya. Atau langsung ke channelnya Iron. Silakan langsung. Oke, terima kasih. Thank you. Jangan lupa subscribe juga. Akan nomornya karena satu subscribe bisa mengurangi satu jomblo di dunia. Gak ada penelitiannya. Oke, terima kasih jangan beralih dan Gua Iron Ahmad, salah satu warna satu Indonesia.